Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat, semoga tidak kekurangan apapun, dan kembali berjumpa dengan gua di CBH. Tentunya gua minta maaf karena dalam beberapa hari ini tidak update, walaupun ada beberapa berita, informasi, cerita juga terkait dengan sepak bola Indonesia, apalagi kalau bukan timnas tentunya. Dan juga ada informasi dari sepak bola lokal. Jadi mungkin sebagian ini akan menjadi bagian dari wrap berita-berita yang nanti akan kita bahas. Jadi ada soal yang paling santer atau yang paling baru adalah mundurnya Pak Sumarji dari posisi sebagai manajer timnas. Kemudian juga ada mungkin bukan dibilang kegagalan ya, tapi belum berhasilnya back andalan Persija Jakarta, yaitu Rizky Ridho, dalam meraih Puskás Award. Dan tentunya kasus rasisme ini juga perlu kita angkat karena sangat menodai sportivitas, terutama di sepak bola dan juga lebih luas kita sebagai bangsa Indonesia ya. Meskipun sebenarnya banyak juga nih angle-angle lain ya, termasuk juga soal pemilihan pelatih tim nasional senior yang tunggu agak acuh tak acuh juga karena sudah berlarut-larut pemilihan pelatih ini tidak kunjung juga menemui hilalnya. Beberapa waktu lalu sempat dikatakan minggu depan nanti akan dirilis, gak ada juga, dan kali ini kita akan tunggu. Katanya minggu depan akan dimunculkan 2 nama yang konon nama tersebut tidak asing atau sering disebutkan di beberapa media. Ya kita tunggu aja. Seperti yang gue sampaikan, kalau dari analisa dan prediksi gue, paling cepat atau mungkin dipilihnya itu, diumumkannya itu yang benar-benar firm itu Januari. Ya ini sekali lagi kalau melihat apa yang diucapkan oleh 2 petinggi PSSI, dari ketua umum dan salah seorang esko, yang mengatakan ada 2 keyword, yaitu jangan buru-buru dan FIFA Matchday kalau ada nanti Maret, ya berarti sekitar Januari. Dan juga kalau kita dengar juga dari seorang pernyataan dari seorang esko yang lain lagi, katanya keuangan lagi sulit. Jadi ini sesuai dengan apa yang gue sampaikan beberapa waktu lalu, karena selain harus membayar kompensasi Sintayong yang belum lunas konon, kemudian Patrick Kluivert, dan juga ada denda di laga menghadapi Irak karena supporter yang melempari botol minuman, dan lost opportunity dengan tidak adanya FIFA Matchday bulan November lalu ya. Oke teman-teman semua, seperti yang gue bridging di awal, kita akan bahas 3 topik utama. Gue nggak tahu judulnya, kalau belum berubah nanti masih akan tetap rasisme dan Puskás Awards mengiringi mundurnya Pak Sumarji sebagai manajer timnas. Nah ini semakin ramai, bukan prestasi di lapangan yang kita lihat, bukan pertandingan yang kita tunggu setiap FIFA Matchday, tapi justru katakanlah berita-berita yang kurang menyenangkan kita dengar. Yang pertama soal rasisme, ini terjadi atau menimpa dari 2 anak bangsa, saudara kita juga, pemain timnas juga, yaitu Sayuri Brothers. Duo Sayuri, si kembar dari Papua yang saat ini membela Maluku Utara United, mendapat serbuan rasis yang sangat biadab, mendapatkan serangan rasis yang sangat tidak bisa diterima apapun alasannya ya. Gua straight to the point, tindakan ataupun gesekan di dalam lapangan itu menurut pandangan gue itu normal-normal aja gitu. Setiap saat bisa pemain idola kita katakanlah yang dilanggar, nanti pertandingan lainnya bisa pemain kita yang melanggar. Tapi bahkan kalaupun kita kritik sah-sah aja, tapi kalau sampai menyerang pribadi, apalagi dengan ujaran kebencian, rasisme, bahkan menyerang keluarga yang tidak tahu menahu, anak istri, menurut gue itu sudah keterlaluan. Dan saatnya kita harus step up untuk menanggulangi ini, untuk menekel ini, bahkan dari kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Misalnya saya nggak suka dengan pemain tertentu karena dianggap
berbuat yang tidak baik dengan pemain idola saya misalnya. Ya, kalaupun ada yang marah, ya teman kita marah, sesama fans kita marah, menyerang dia dengan rasisme, ya harus kita pertama yang menekel gitu. Itu yang lebih baik. Jadi kalau gue pribadi merasa ini sudah kelewat batas, kita bisa bayangkan bagaimana orang dihina demikian luar biasa kejamnya, padahal mereka berjuang buat merah putih gitu. Jadi jangan salahkan juga kalau nanti bangsa ini terpecah-pecah karena ulah kita sendiri. Gue rasa seperti itu aja. Kalau boleh mengajak, tapi kembali lagi kalaupun nggak mau terima, ya silakan saja gitu. Karena gue tahu banget, kita semua tahu, bagi pernah yang merasa dirasisin pasti tidak enak gitu. Jadi kita berkaca ke diri kita aja seperti itu. Oke. Yang berikutnya soal Puskás Awards, memang ini kita harapkan tadi menjadi, ya setelah Persib Bandung, ya kita anggap kalau setuju sebagai oase di tengah carut marutnya sepak bola kita, ya dengan tampil begitu dikdaya di ACL 2, lolos ke 16 besar, dan nanti undiannya juga tanggal 29 kalau nggak salah di Malaysia, dan CBH akan insya Allah akan hadir. Kemudian juga dengan tampilan para pemain bintang, kita harapkan tadinya Puskás Awards itu didapatkan oleh Rizky Ridho juga ya, tapi sayang belum berhasil. Yang mendapatkan adalah Bicycle Kicknya Montiel. Gak apa-apa ya, tapi kemarin kita sudah menunjukkan lagi-lagi ya, kita guyup tanpa melihat latar belakang klub yang dibela oleh Rizky Ridho, tapi kita sebagai bangsa Indonesia sama-sama memvote untuk Rizky Ridho untuk memenangkan Puskás Awards, yang memang tidak ditentukan semata-mata dari hasil voting, tapi juga ada panel yang mempunyai kontribusi suara. Dan sayangnya gue mengatakan kata kita karena Rizky Ridho pemain tim nasional dan salah satu juga backbone yang membuat Indonesia lolos ke round 3 dan juga ke round 4, itu belum berhasil. Tapi gak apa-apa, semangat terus buat Rizky Ridho. Semoga bisa terus berkontribusi. Nanti ada Piala AFF Juli dan juga Piala Asia 2027 bulan Januari, gak lama lagi, hanya sekitar 1 tahun 1 bulan. Semoga tetap semangat dan dukungan dari kita semua, yang terutama kalian yang sudah vote, membuat Rizky Ridho semakin semangat membela timnas. Last but not least adalah mundurnya Pak Sumarji dari posisi ketua atau manajer, bukan ketua, manajer tim nasional Indonesia. Memang posisi Pak Sumarji dalam beberapa kesempatan kelihatannya sudah kurang nyaman ya, karena beliau juga yang dari informasi yang gue dapat adalah orang yang disuruh untuk mengantarkan surat atau dokumen pemecatan dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya Sintayong ini secara formal belum dipecat ya, karena masih ada cicilannya. Di hari H pemecatan, kalau nggak salah tanggal 6 Januari paginya dikasih surat suruh sampaikan ke Sintayong sebelum dipecat. Tapi beliau tetap profesional, meskipun dalam satu kesempatan, kalau nggak salah pas ke Australia ya, beliau pernah curhat ke gua bagaimana dia agak tidak diperlakukan sebagai seorang manajer dan seorang pejabat ya dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert saat itu. Tapi beliau masih tetap profesional, tidak banyak cuap-cuap, dan gue bersaksi beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang kata-katanya tidak bercabang. Beliau bercerita misalnya saat di Tintian, di lapangan latihan di Qingdao saat itu bersama dengan awak media, dengan gue juga ada di situ. Dia cerita satu hal lah, mulai dari yang lucu sampai yang serius. Dan ketika dia tampil di depan pun dia cerita hal yang sama. Karena kalau ada orang gitu kan, pas lagi sama kita di belakang ngomongnya A, begitu di depan kamera ngomongnya B. Ini enggak. Jadi yang kedua juga pas di Saudi terakhir yang round 4 ya, ketika ada kesulitan dari beberapa awak media Indonesia dalam meliput latihan official training terakhir, kalau nggak salah sebelum lawan Irak, gue lupa, atau sebelum lawan Saudi, antara itu, kalau nggak salah sebelum lawan Saudi ya. Lalu beliau kemudian membantu kita untuk bisa meliput ke dalam, sehingga kalian bisa saksikan saat itu gue juga menggelontorkan suasana latihan di round 4. Salah satu pertandingan gue lupa, antara sebelum lawan Irak atau lawan Saudi. Jadi beliau membantu dengan baik. Jadi gue salam hormat dengan Pak Sumarji, dan ya beliau juga orang yang sangat terbuka dengan
terutama dengan awak media. Dan di tengah mungkin kondisi PSSI yang sedang lucu-lucunya atau kelihatannya terpecah, tapi beliau tetap bisa menjaga lisan dengan baik. Statement mundurnya dia juga tidak menyerang siapapun, tidak merendahkan siapapun, dan gue berharap beliau bisa suatu saat balik lagi sebagai manajer timnas kalau nanti suasana sudah kondusif. Nah, itu aja pernyataan dari gue. Semoga tim nasional kita bangkit, Pak Sumarji juga tetap sehat, dan kita bisa melihat kembali tim nasional atau Garuda terbang tinggi seperti 2024, bahkan lebih tinggi lagi untuk mencapai Piala Dunia 2030. Terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat pendengar setia CBH. Dan sebelum gue tutup, gue ingin memberikan simpati gue untuk korban bencana alam, bencana banjir di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga Sumbar. Luar biasa. Fans dari ketiga daerah ini, terutama dari Sumut dan Aceh, gue melihat dalam sebuah postingan sangat kompak. Katanya saat ini kita kompak dulu kawan, nanti kalau kita udah reda nanti kita ceng-cengan lagi. Luar biasa, gue salut. Jadi ada saatnya kita rival, saatnya kita bersatu. Jadi cepat sembuh Sumatera, dan mudah-mudahan bantuan yang sudah dikumpulkan oleh penonton CBH bisa segera disalurkan dan bermanfaat buat kalian. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar podcast ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan sayangi orang-orang yang terkasih saat mereka masih ada. Terima kasih teman-teman, sampai nanti dan adios.